Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Infarul Khotoyah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, akan melaksanakan uji praktek pembelajaran dalam rangka UKIN PPG dalam jabatan. Saya berlokasi di SMK Negeri 1 Brebes, tempat saya mengajar. Dan ini adalah saya berada di depan kelas yang nantinya digunakan untuk pembelajaran saya. Saya menggunakan kelas 10 PM1 dengan lokasi pembelajaran yaitu di lab atau laboratorium pemasaran. Demikian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah ya, sehat. Oke, kita kembali bertemu dalam pembelajaran proyek IPAS. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, mudah-mudahan dengan doa yang baru saja kita panjatkan bersama-sama, kita nanti diberi kemudahan ya untuk menyerap materi pembelajaran pada siang hari ini, dan juga ilmu yang kita peroleh itu akan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya. Amin. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, seperti biasanya saya akan coba mengabsen dulu kehadirannya ya untuk kelas ini. Aditya Dwi Agustin, Bisma Ismail hadir, Diva Rahma Okta, Fadli Tanzil Pramadani, Fajar Asqi. Mudah-mudahan masih ingat yel-yelnya ya. Kalau saya bilang SMK Bisa. SMK Bebas. SMK Bisa. Oke, diulangi lagi. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Kemarin kita sudah mempelajari tentang energi dan perubahannya, ya, dimana kita belajar di situ sumber energi. Adakah yang masih ingat? Ada berapa sumber energi yang ada di sekitar kita? Ya, Mas Fajar, silakan. Ada dua, Pak. Sebutkan. Satu, energi yang tidak dapat diperbarui. Betul. Dan energi yang bisa diperbarui. Betul. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Mas Fajar. Oke, pembelajarannya lalu memang kita sudah membahas tentang sumber energi. Bahwasanya sumber energi itu ada dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Kemudian kemarin juga kita mengulas tentang hukum kekekalan energi. Ada yang masih ingat apa bunyi hukum kekekalan energi? Tunjuk tangan. Oke, Mbak, silakan. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Hmm. Energi hanya bisa dirubah dari bentuk satu ke bentuk lain. Ya, sudah tepat sekali. Tepuk tangan yang meriah untuk teman kalian. Ya. Ya, bahwasanya hukum kekekalan energi itu memberikan gambaran kepada kita, energi itu tidak bisa diciptakan dan energi itu tidak bisa dimusnahkan. Ya, energi itu hanya bisa kita rubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya profesor ataupun pakar sains itu bisa menciptakan energi. Energi itu tidak bisa diciptakan. Mungkin hanya bisa merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Oke. Jadi pertemuan kali ini masih ada kaitannya dengan pertemuan yang kemarin ya. Jadi kalau tadi saya tanyakan bentuk atau sumber energi, kemudian hukum energi, ini masih ada kaitannya dengan pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini kita nanti akan membahas masih seputaran energi ya, yaitu pada sumber energi yang terbarukan atau dapat terbarukan. Ya, terutama atau khususnya adalah pembangkit listrik tenaga matahari atau tenaga surya ya. Sebelum melangkah lebih jauh, saya punya video, silakan nanti kita bareng-bareng nyimak ya video pembelajaran ini ya. Kita gali informasi apa yang ada pada tayangan video berikut. Kita simak tayangan video ini ya. Kita coba gali informasi ya. Mudah-mudahan video awal ini
nanti memberikan motivasi kita dalam mempelajari materi hari ini. Untuk menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Perusahaan energi baru terbarukan PT Mazda yang berbasis di Abu Dhabi akan bermitra dengan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi PJBI, pembangunan PLTS Terapung Citara. Ya, itu tadi tayangan video sebagai motivasi awal ya. Kita punya gambaran di situ bahwasanya ternyata negara kita itu sudah mulai akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga matahari ya. Karena tema pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga matahari atau tenaga surya. Lalu apa sih tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Berikut tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini bisa dilihat di depan ya, di slide depan. Saya bacakan aja biar lebih jelas. Yang pertama, melalui praktikum, siswa dapat menganalisis secara tepat fungsi dari komponen-komponen utama dalam solar house system atau SHS. Yang kedua, melalui pengamatan saat praktikum, siswa mampu menyimpulkan dengan rinci faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi daya keluaran dari sebuah panel surya. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui LKPD, lembar kerja peserta didik, siswa diharapkan mampu menyusun rangkaian miniatur lampu PJU. Lampu PJU ini sebagai salah satu contoh dari penerapan SHS ya, sederhana secara benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir atau yang keempat, melalui fase penyajian hasil, siswa dapat mempresentasikan hasil praktikum kelompoknya dengan sistematis. Ya, itu dicermati tujuannya. Mudah-mudahan dari keempat tujuan itu hari ini bisa kita bisa kita kuasai semua ya. Dari tujuan itu bisa kita kuasai, bisa kita serap. Kalau kita memperhatikan tujuan itu, tentunya kita sudah tahu bahwa arah pembelajaran kita itu nantinya berupa praktikum ya, berupa praktikum. Kita akan bermain dengan pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari. Ada suatu pertanyaan yang sangat menarik ya. Pertanyaannya begini. Bagaimana PLN itu bisa menghadirkan energi listrik ke tengah-tengah kita? Ya, kita tahu bahwa PLN, perusahaan listrik negara, itu adalah salah satu badan di negara kita yang diberi kewenangan untuk mendistribusikan tenaga listrik untuk keperluan masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana PLN itu memproduksi atau mendistribusikan ya, atau menghadirkan energi listrik sehingga masyarakat itu bisa menggunakannya. Ada yang tahu enggak? Iya Mbak, silakan Mbak. Dengan membangun pembangkit listrik tenaga air, angin maupun diesel. Betul sekali ya, bahwa PLN itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan listrik di masyarakat Indonesia itu adalah dengan membangun pembangkit listrik. Ya. Banyak sekali pembangkit listrik yang ada di negara kita, pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, tenaga diesel maupun tenaga batu bara. Jadi yang jelas itu PLN itu tidak menciptakan energi. PLN itu hanya mengkonversi dari suatu bentuk energi kemudian dikonversi agar menghasilkan energi listrik. Karena kita kembali lagi ke hukum kekalan energi, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan. PLN itu hanya mengkonversi saja. Dengan jalan apa ya tadi? Dengan jalan membuat atau membangun beberapa unit pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik itu ya punya peran untuk mengkonversi energi. Ya. Kalau pembangkit listrik tenaga air berarti mengkonversi energi gerak air ya jadi energi
listrik, dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan lagi ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini adalah negara khatulistiwa. Sinar matahari menyinari Indonesia itu sepanjang tahun ya. Sinar matahari itu melimpah di Indonesia. Matahari itu merupakan energi juga. Dapatkah kita merubah energi matahari yang melimpah di negara kita ini menjadi energi listrik? Bisa ya? Kita bisa merubah energi matahari ya, energi yang dibawa oleh sinar matahari menjadi energi listrik. Dengan cara apa? Dengan cara kita menciptakan pembangkit listrik tenaga surya. Ini yang harus kita kembangkan di negara kita. Di video awal itu tadi sudah dijelaskan, Indonesia juga sudah mulai merintis ya, sudah mulai merintis tentang pembangkit listrik tenaga surya. Kenapa? Karena kita itu berpotensi sekali, negara kita itu sangat berpotensi sekali pembangkit listrik tenaga surya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini nanti pada pembelajaran ini nanti kita akan coba melakukan praktikum ya secara bersama-sama. Yang jelas untuk pembangkit listrik tenaga surya itu komponen utamanya kita kenal adanya panel surya. Ya, panel surya ini nanti akan bekerja mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ya. Untuk lebih jelasnya tentang prinsip kerja panel surya, silakan nanti tonton tayangan video berikut. Dalam 2 dekade terakhir, kontribusi energi matahari ke pasokan energi total dunia telah bertumbuh secara signifikan. Simak ya, ini sebagai pengetahuan kita, kenapa sih panel surya itu bisa energi dari matahari mengubah energi matahari menjadi energi dan listrik? tersedia secara cuma-cuma di planet bumi. Untuk memanfaatkan energi ini, kita perlu bantuan dari unsur paling berlimpah kedua di bumi, pasir. Pasir harus diubah menjadi 99,999% kristal silikon murni untuk digunakan dalam sel surya. Guna mencapai hal ini, pasir harus melalui proses pemurnian yang rumit seperti yang ditunjukkan. Silikon mentah akan diubah menjadi bentuk senyawa silikon gas dan kemudian dicampur dengan hidrogen untuk mendapatkan silikon polikristal yang sangat murni. Silikon ingot ini dibentuk kembali dan diubah menjadi irisan sangat tipis yang disebut dengan wafer silikon. Wafer silikon adalah jantung dari sel fotovoltaik. Ketika kita menganalisis struktur atom silikon, atom-atom ini saling terikat. Ketika Anda terikat dengan seseorang, Anda kehilangan kebebasan Anda. Ya, itu tadi tayangan berkaitan dengan bagaimana sih panel surya itu bisa mengubah energi matahari menjadi energi listrik ya. Tadi sudah ada informasi yang kita dapat. Walaupun sesungguhnya ini merupakan disiplin ilmu yang sangat rumit ya, untuk tingkat SMK ini mungkin kita belum mampu untuk mempresentasikannya ya, atau mempelajarinya secara detail ya, tapi paling tidak kalian punya gambaran, oh jadi begitu prinsip kerjanya. Dan ternyata ada sebuah alat yang bisa mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Karena komponen ini adalah komponen yang utama ya, yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga matahari atau tenaga surya. Nah, tayangan video selanjutnya itu nanti akan memberi gambaran kita bagaimana pembangkit listrik tenaga matahari ya, apa saja yang diperlukan ya, kemudian bagaimana mekanisme kerjanya. Mari kita bareng-bareng ya untuk menyimak tayangan berikut ini tentang pembangkit listrik tenaga surya. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Matahari adalah sumber energi utama yang memancarkan energi yang luar biasa besar ke permukaan bumi. Berada di khatulistiwa, sinar matahari di Indonesia dikenal sangat melimpah. Matahari bersinar sepanjang tahun. Pada keadaan cuaca cerah, permukaan bumi menerima sekitar 1000 watt energi matahari per meter persegi, sehingga bisa dikatakan bahwa sumber segala energi adalah energi matahari. Pembangkit listrik tenaga surya adalah suatu sistem yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik
dengan memanfaatkan energi surya dari matahari yang diserap oleh panel surya. Pembangkit listrik tenaga surya saat ini telah menjadi sumber energi alternatif. Masyarakat sudah banyak yang menyadari akan pentingnya penggunaan sumber energi alternatif ini sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan energi yang terbarukan. Lalu, apa sajakah komponen pembangkit listrik tenaga surya itu? Secara umum, pembangkit listrik tenaga surya komponennya terdiri dari nomor 1, panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel-sel surya yang digabung dan dihubungkan. Ini akan mengkonversikan arus listrik DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Nah, dengan demikian peralatan rumah tangga sudah bisa digunakan. Demikianlah komponen dan cara kerja singkat pembangkit listrik tenaga surya ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Oke, itu tadi adalah tayangan video berkaitan dengan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Kita sudah menyimak ya, ada beberapa komponen utama dari pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama itu ada yang namanya panel surya, kemudian nanti ada yang namanya controller, kemudian nanti ada yang namanya inverter ya, kemudian nanti ada yang namanya baterai atau aki ya. Nah, di sini nanti pembelajaran kita selanjutnya kita akan bermain dengan itu ya. Kita akan menentukan apa sih fungsi-fungsi dari komponen-komponen itu ya. Apa fungsi-fungsi dari komponen itu ya. Jadi nanti dalam bentuk praktikum ya, nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelas ini nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Saya bacakan nama-nama kelompoknya. Untuk kelompok yang pertama itu Aditya Dwi Agustin, kemudian Bisma Ismail, Intan Luciana, Nizri Intan Ramadhani. Kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu Diva Rahma Okta, Fajar Aski Maulana, Karmila Aisyah Fitri, kemudian Nur Febriani. Untuk kelompok yang ketiga itu ada Fadli Tanzil Pramadani, kemudian Muhammad Lukman Muzaki, Laica Dwi Palupi, dan yang keempat adalah Siti Joleha. Kelompok yang keempat, kelompok yang terakhir ini ya, ini ada Mas Hilmi Anisaban, kemudian Obirifa Limansa, kemudian Mutiara Tias Brianti, dan yang keempat adalah Seful Ramadhani ya. Jadi saya bagi 5 kelompok. Silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Saya tentukan di sini kelompok 1, tempat di sini silakan yang merasa kelompok 1 merapat, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Silakan. Oke ya, setelah sudah duduk di kelompoknya masing-masing, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Nanti kita akan mengadakan praktikum secara bersama-sama tentang pembangkit listrik tenaga surya ya, atau tenaga matahari. Di sini nanti tersedia peralatan praktikumnya ya, ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti perwakilan aja setiap kelompok ke depan dan mengambil peralatannya. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Kelompok 1 ke depan. Silakan kembali lagi. Kelompok 2 silakan ke depan. Silakan. Kelompok 3 silakan ke depan. Ya. Kelompok 4 yang terakhir silakan ke depan. Aku rasa ikut sama dulu. Ya, jadi sudah dapat semua ya, sudah dapat semua. Silakan dilihat untuk LKPD-nya. Saya jelaskan LKPD-nya, bisa dilihat semua. Diambil LKPD-nya dan dilihat. Nanti kalian selama bekerja itu ya, ada panduannya pada LKPD, lembar kerja peserta didik.
ada panduannya. Jadi di sini nanti kita akan melakukan tiga macam kegiatan ya, Yang pertama itu kita akan menyelidiki ya pengaruh sudut sinar terhadap kuat arus dan tegangan keluaran. Nah, kerjanya ada, nanti bisa dibaca, dicermati ya baik-baik. Yang kedua yaitu pengaruh jumlah sel surya terhadap kuat arus dan tegangan keluaran ya. Kemudian yang ketiga, nanti kita dengan panduan LKPD ini ya, nanti kita membuat miniatur dari pembangkit listrik tenaga matahari ya. Itu ya. Langkah kerjanya sudah ada, silakan kalian cermati baik-baik ya. Kemudian kalau ada kesulitan silakan tanyakan pada saya ya. Kemudian hati-hati karena di sini kita menggunakan peralatan elektronik ya, maka prosedur keselamatan kerja itu harus diperhatikan. Kalau belum yakin tentang rangkaiannya, mending ditanyakan dulu ke saya apakah sudah betul atau belum sebelum disambungkan ke satu daya atau batu baterai. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, dengan bantuan LKPD itu silakan kalian bisa mulai bekerja. Tenang saja, saya pantau, saya dampingi ya. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Ini ya, silakan. Yang pertama itu ini gambar sudah ada. Silakan dirangkai LKPD-nya berdasarkan LKPD ya, dibuat rangkaiannya seperti apa, kemudian diukur. Kemudian jangan lupa setiap data hasil pengamatan itu juga dituliskan dalam LKPD ya, tabel yang ada pada LKPD. Nanti setelah ini kalian presentasikan ke depan ya hasil pengukuran kalian berkaitan dengan arus dan tegangan. Yang pertama dulu berarti menganalisis komponen yang pertama dulu ini menganalisis pengaruh sinar terhadap kuat arus dan tegangan. Perhatikan rangkaiannya ya, kita hanya butuh lampu sama panel surya. Kabel merah itu positif, kabel hitam itu negatif. Tidak ada ketentuannya di situ ya. Jadi saya rasa ini untuk mempermudah kalian, merah hubungan dengan merah aja, hitam dengan hitam. Ya, kemudian disinari, kemudian diukur nilai. Gimana Mas Fajar, ada yang belum paham? Ini bagaimana cara memakai multimeter? Oh, cara menggunakan multimeter ya. Jadi tergantung penggunaan multimeter ini, rangkaian berarti percobaan satu ya, untuk mengukur tegangan dan kuat arus. Betul, kita harus menggunakan multimeter ini ya, harus menggunakan multimeter. Nah, caranya gimana? Untuk arus itu kita rangkai multimeter ini secara seri dengan rangkaian ya. Sedangkan untuk tegangan itu nanti kita rangkai multimeter secara paralel, jangan sampai terbalik ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengukur arus ya, maka kita gunakan multimeter ini ya, kita rangkai secara seri ya, Ini boleh kita letakkan di sini ya. Nah, ini kan berarti rangkaiannya adalah rangkaian seri. Kemudian kita baca nilai yang terukur, nilai arus yang terukur. Jangan lupa selektor ini nanti ditempatkan di posisi arus, pengukuran arus ya. Pengukuran arus ini ya, DC ampere. Ya, ini nanti terbaca berapa, maka kemudian kamu catat. Sekarang kalau tegangan itu jangan seri, tapi rangkaiannya adalah paralel ya. Ini perbedaannya.
ya, paralel. Berarti bertumpuk ya. Ini probe-nya saya letakkan seperti ini. Nah, ini berarti rangkaian paralel dan ini digunakan untuk mengukur tegangan. Tinggal nanti kita atur selektornya pada posisi volt DC. Kita ambil misalkan 20. Nilai yang terbaca pada monitor ini adalah nilai tegangan yang dihasilkan. Ya, itu yang saudara ya. Bisa dilanjutkan ya, bisa dipahami ya. Oke, silakan dilanjutkan untuk percobaan kedua, sama langkahnya sama persis. Yang lain nggak ada masalah ya? Ya, nggak ada masalah, bagus. Lanjutkan. Ini ada masalah? Nggak ada masalah, bagus sekali. Lanjutkan aja. Ya, yang penting hati-hati merah dengan merah. Kemudian kabel kita berhubungan dengan kabel ini. Nah, ini ada masalah ya? Bagus sekali. Tidak ada masalah. Jangan lupa tabel hasil pengamatannya diisikan. Itu kalian disuruh mengukur kuat arus dan juga tegangan dari tiap percobaan. Setelah diisi semua, pada LKPD itu juga ada beberapa pertanyaan. Ini juga harus kalian jawab. Ya. Harusnya ini nanti dipasang pada percobaan yang ketiga. Ini sebagai modul atau controller ya. Controllernya saya ambil yang ini saja. Ini percobaan satu hanya mengukur kuat arus dan tegangan. Berarti dipasang sih dari bawah. Merah, merah mana? Posisi ini ya, merah ini ya, merah ini. Kemudian kita mana? Terus, terus, kalau lampu merah mana? Merah mana? Sini, masih stop. Kalian tahu? Kenapa itu? Merah mana? Terus gambar mana? Ke sini, ini ya. Nah, komponen yang lain mana? Baterai, sekarang baterai merah mana? Sini, ini ya. Merah, ini banyak mana? Ini udah. Ya, sudah sini. Kamu tunggu. Kemudian, nah ini transisornya sebagai saklar ini masih ada di sebelah kiri, yaitu pakai kanan dan kiri ya, ini gampang. Sekarang yang ini dulu, ini mana? Positif. Ini positif ini kan ya. Ini gambarnya kan sama saya buat, saya foto. Nah, kemudian tinggal satu pakai lagi mana? Aku baru ini kan ya. Nah, itu. Nah, ini karena di sini minim pencahayaan maka lampunya itu nyala. Sekarang bagaimana kalau pencahayaannya banyak? Misalkan pakai HP, harusnya lampunya itu mati karena ini sebagai transistor ini sebagai saklar, ya kan mati. Nah, sip. Ya, sip. Ya. Sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah kita masuk ke sesi mempresentasikan hasil ya. Jadi nanti setiap kelompok itu mempresentasikan hasil pengamatannya yang tadi praktikum ya ke depan satu persatu tiap kelompok. Kita mulai dari kelompok nomor 1. Silakan kelompok nomor 1 maju ke depan. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan pengaruh sudut sinar terhadap kuat arus dan tenaga keluaran. Kuat arus 1 0,27, 2 0,20, 3 0,13, tegangan 5 2,25, 2,15, 2,10. Tabel 2, pengamatan pengaruh jumlah sel surya terhadap kuat arus dan tegangan keluaran.
ditutup semua 0. 0,27. 2 ditutup 1/4 bagian 0,8. Tegangan 5. 0,90. 3 ditutup 1/2 bagian kuat arus 1 0,6. Tegangan 5. 0,73. 4 tidak ditutup 0,10. Tegangan 4. 2,25. Rangkaian miniatur lampu PCU tenaga surya dengan saklar otomatis. Nomor 1, rangkaian 1 menyala, panel dibuka menyala. Rangkaian 2, panel ditutup menyala, panel dibuka mati. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 tadi. Selanjutnya silakan kelompok kedua untuk memaparkan hasil pengamatannya. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktek. 1. Berdasarkan hasil percobaan pada tabel 1, adakah hubungan antara besar sudut dengan daya keluaran panel surya? Jelaskan. Jawab. Ada. Semakin besar sudut, semakin B kecil arus dan tegangan. Nomor 2. Berdasarkan hasil percobaan pada tabel 2, adakah hubungan antara jumlah sel surya dengan daya keluaran panel surya? Jelaskan. Ada. Semakin banyak sel, semakin besar arus dan tegangan. Nomor 3. Berdasarkan hasil percobaan pada tabel 3, apakah fungsi dari transistor A1015? Jelaskan. Jawab. Sebagai saklar otomatis. 2. Kesimpulan percobaan. Buatlah kesimpulan dari hasil percobaan di atas untuk membantu penyimpulan jawablah pertanyaan berikut. Ya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil praktikumnya. Silakan kelompok 3. Kesimpulan dari percobaan, buatlah kesimpulan hasil dari percobaan di atas untuk membatasi penyimpulan jawaban pertanyaan berikut. Faktor apa yang mempengaruhi besar kecilnya daya keluar pada panel surya? Sebutkan komponen-komponen dan fungsi dari sebuah rangkaian miniatur PCO tentang tenaga surya. Faktor yang mempengaruhi ada 2, besar sudut dan jumlah sel. Panel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Controller sebagai modul pengecas aki atau baterai. Baterai untuk menyimpan energi. Saklar otomatis memutus dan menyambung otomatis. Lampu sebagai beban. Sekian dari kelompok kami. Salah dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 silakan menunjukkan ya hasil rangkaian sederhana dari pembangkit listrik tenaga surya. Bagaimana, apakah rangkaian yang dibuat itu bekerja atau tidak ya? Kita lihat secara bersama-sama. Silakan kelompok 4. Ini rangkaian miniatur PLTS pada lampu PCU. Pada siang hari, lampu akan mati dan baterai otomatis akan terisi. Dan pada malam hari, lampu akan menyala. Sekian presentasi dari kami. Sekiranya kurang lebihnya mohon maaf. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4 ya.
Ya, seluruh kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ya, sudah menunjukkan bentuk rangkaiannya juga. Secara keseluruhan saya mengapresiasi sekali ya dengan bantuan LKPD kalian sudah melaksanakan praktikum sesuai alur yang ditentukan. Kita simpulkan dari pertemuan kita pada hari ini ya berkaitan dengan praktikum yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, sudut datang sinar. Setelah kita melakukan praktikum, ternyata apa? Ada pengaruh antara sudut datang sinar dengan besarnya arus ataupun tegangan yang dihasilkan oleh panel surya ya. Kemarin tadi ya kita menjumpai bahwa pada posisi sudut 90 derajat atau tegak lurus, pada kondisi ini panel surya menghasilkan arus dan tegangan yang paling besar ya. Kemudian yang kedua ya, apa sih pengaruh jumlah panel terhadap arus dan tegangan? Tadi sudah dijabarkan juga oleh kalian dan kita buktikan lewat praktikum ya bahwa semakin banyak jumlah sel surya maka arus dan tegangan yang dihasilkan juga semakin besar ya, besar. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan komponen apa saja yang terdapat dalam suatu pembangkit listrik tenaga surya. Dalam hal ini saya ambil miniatur PJU ya. Ada beberapa komponen utama. Yang pertama adalah panel surya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kemudian komponen yang kedua adalah ada controller ya. Controller ini namanya controller ini untuk mengatur ya, mengontrol. Dalam hal ini bertindak sebagai alat untuk ngecas juga bisa ya, pengecas atau charger dari baterai yang terpasang pada suatu sistem panel surya. Kemudian komponen yang ketiga adalah batu baterai. Batu baterai ini digunakan untuk menyimpan energi listrik ya, agar nanti bisa digunakan misalkan pada malam hari. Ya, pada malam hari kan tanpa ada matahari ya, tapi dengan energi listrik sudah disimpan pada batu baterai, maka nanti ketika malam hari energi itu bisa digunakan. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang namanya inverter ya. Inverter itu adalah komponen yang digunakan untuk mengubah arus DC menjadi arus AC ya. Karena suatu rangkaian panel surya pada dasarnya itu menghasilkan arus listrik yang jenisnya adalah searah atau DC. Sedangkan kebutuhan rumah kita itu kebanyakan AC ya, harus AC, maka harus ada alat untuk mengubah dari DC ke AC. Itu ya. Kemudian komponen selanjutnya adalah bebannya ya, bebannya itu sendiri. Itu beberapa kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Merefleksikan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Silakan. Oke, silakan Mas. Apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran ini? Yang saya sukai adalah ketika melakukan praktik komponen karena ini baru pertama kali bagi saya. 2. Apa yang belum kamu pahami pada pembelajaran hari ini? Yang belum begitu paham tentang penggunaan multimeter untuk mengukur arus dan tegangannya. 3. Apa hambatan yang kamu hadapi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Hambatan secara keseluruhan tidak ada. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk perwakilan kelas kalian yang sudah berani maju untuk mengungkapkan ya apa yang sudah kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan ketika mengikuti pembelajaran ini. Untuk kegiatan di rumah ya, saya kasih penugasan ya sebagai evaluasi kalian pada pembelajaran kali ini ya, berapa besar kalian sudah menyerap materi yang kita bahas ya. Silakan nanti di rumah kalian mengerjakan soal evaluasi. Soalnya sudah saya share melalui grup ya. Jadi nanti dikerjakan via Google Form ya. Via Google Form untuk dikerjakan sebaik-baiknya. Tadi di awal kita sudah buka dengan doa. Alangkah baiknya pada kesempatan ini kita tutup juga dengan berdoa juga, gitu ya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk doa penutup. Oke,
Pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.